Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman almarhum Bapak Yahman Dianto pada malam hari ini, dalam rangka atas berpulangnya ke rahmatullah beliau. Kita hadir berkumpul pada malam hari ini untuk mengirimkan doa-doa kepada beliau, menghadiahkan bacaan-bacaan kita kepada beliau. Kiranya dengan bacaan-bacaan kita, dengan doa-doa kita kepada Allah, beliau dilapangkan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma ya amin. Yang kami muliakan Sohibul Bait serumpun keluarga, yang kami muliakan bapak-bapak, khususnya jamaah tahlilan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit marilah kita membahas tentang masalah kematian. Adapun yang kita bahas ini adalah untuk introspeksi diri kita masing-masing. Ketika ruh telah berpisah dari jasadnya, ada 3 panggilan kepada ruh tersebut. Apabila ruh kita telah pisah dari jasad kita, napas kita telah berhenti, maka datanglah 3 panggilan itu kepada ruh kita atau kepada jasad kita. Yang pertama, kata panggilan itu, wahai anak Adam, apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kamu? Lalu yang kedua, wahai anak Adam, apakah kamu yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kamu? Lalu yang ketiga, wahai anak Adam, apakah kamu yang mengalahkan dunia atau dunia yang mengalahkan kamu? Ini artinya, kitakah yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita? Artinya tentu kita yang meninggalkan dunia.
Maka disebut apabila ada seorang hamba Allah meninggal dunia, kita sebut meninggal dunia, bukan mati. Kalau mati sebutan untuk binatang atau hewan. Tapi kalau manusia meninggal dunia, karena kita yang meninggalkan dunia. Lalu setelah ruh itu, jasad itu keluar dari ruhnya, maka ketika itu jasad tersebut akan kita mandikan. Begitu kita mandikan, maka datang lagi 3 panggilan kepada jasad itu. Apa katanya? Wahai anak Adam, di manakah tubuhmu yang perkasa? Apakah yang menyebabkanmu lemah? Lalu yang kedua, wahai anak Adam, di manakah lisanmu yang fasih? Apakah yang membuat kamu diam? Lalu yang ketiga, wahai anak Adam, di manakah hartamu yang banyak? Apakah yang menyebabkan kamu susah? Inilah 3 panggilan. Begitu mayit itu akan kita mandikan. Selesai kita mandikan, maka dipanggil dengan 3 itu. Katanya, di mana tubuh kamu yang kuat? Kenapa sekarang kamu lemah? Ternyata Pak, tubuh kita yang kuat ini diberikan Allah kekuatan. Kita melihat bisa dilihatkan Allah, kita mendengar didengarkan Allah, kita berjalan kemari digerakkan Allah. Kalau dicabut Allah dengan kekuatan itu, seperti almarhum yang kita mandikan tadi, tak bisa berbuat apa-apa. Inilah contoh bahwasanya kita tidak punya apa-apa. Maka dasarnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita selain atas izin Allah. Lalu setelah kita mandikan, maka si mayit akan kita kafani. Setelah kita bungkus dengan kafan, maka datang lagi 3 panggilan kepada si mayit. Kata panggilan itu, wahai anak Adam, kamu akan pergi jauh tanpa membawa perbekalan. Yang kedua, wahai anak Adam, kamu akan keluar dari rumahmu dan tidak akan pernah kembali lagi. Lalu yang ketiga, wahai anak Adam, kamu akan naik kendaraan yang tidak pernah engkau naiki. Kamu akan kembali ke rumah yang penuh dengan kesusahan. Jadi begitu selesai mayit kita kafankan, dipanggil lagi dengan 3 panggilan itu, kita akan pergi jauh Pak. Kemana kita pergi? Ke alam barzakh. Setelah sampai alam barzakh, maka sampailah kita ke alam akhirat. Inilah yang dikatakan pergi jauh. Lalu kita tak pernah kembali lagi ke rumah kita setelah kita keluar dari rumah kita. Dan kita tidak akan pernah naik kendaraan yang tidak pernah kita naiki. Apa itu? Yaitu kerenda. Inilah contoh. Lalu setelah selesai kita kafankan, lalu kita sholatkan mayit itu. Setelah selesai disolatkan, datang lagi 3 panggilan kepada mayit itu. Katanya, wahai anak Adam, setiap perbuatanmu maka kamu akan melihatnya. Wahai anak Adam, setiap perbuatan amal baikmu kamu akan melihatnya. Dan yang ketiga, wahai anak Adam, setiap perbuatan amal burukmu kamu akan melihatnya. Jadi ternyata begitu si mayit selesai disolatkan, dilihatkan Pak amal baik kita semasa kita hidup di atas dunia. Dilihatkan amal baik kita, dilihatkan amal buruk kita. Makanya kalau orang-orang soleh meninggal dunia, begitu dia lihat amal baiknya, tempatnya sudah memang tempat yang layak, dia disegerakan, minta disegerakan, dikuburkan. Inilah dia bagi orang-orang yang meninggal dunia yang beramal soleh. Lalu setelah mayit itu kita sholatkan, maka mayit itu kita naikkan ke kendaraan. Apa itu kendaraannya? Kerenda. Tapi sekarang udah payah dapat kerenda Pak. Macam tadi bukan kerenda namanya itu, cuma hanya kursi kursi rumah sakit. Kalau di kampung-kampung masih ada kerenda. Dimasukkan ke dalam kerenda kita,
Lalu setelah dimasukkan maka dipanggil lagi kita. Wahai anak Adam, bahagialah kamu jika kamu termasuk orang-orang yang bertaubat. Kata panggilan itu. Lalu yang kedua, wahai anak Adam, bahagialah kamu jika kamu termasuk orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, wahai anak Adam, bahagialah kamu jika keluargamu mendapat ridho dari Allah. Dan celakalah kamu jika keluargamu dimurkai Allah. Jadi begitu masukkan ke dalam kehendak kita, dipanggil. Apabila kita bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, maka bahagialah kita. Begitu kita mau taubat, udah taubat, lalu meninggal dunia. Alhamdulillah, kita bisa melihat sendiri almarhum Pak, puasanya insya Allah tak tinggal, sholatnya ke masjid juga rajin. Alhamdulillah, beliau ini termasuk orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat. Insya Allah ruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu mayat sampailah dikubur. Setelah diletakkan di tepi kubur sebelum dimasukkan ke liang kubur, maka dipanggil lagi, wahai anak Adam, bekal apa yang kamu siapkan untuk menghadapi tempat yang hina dina ini? Lalu yang kedua, wahai anak Adam, harta kekayaan apa yang kamu bawa untuk menghadapi kemiskinan ini? Lalu yang ketiga, bekal cahaya apa yang kamu bawa untuk menyinari kegelapan kubur? Jadi kita ditanya bekal apa yang kita siapkan Pak. Begitu kita masuk ke alam kubur, tidak ada lain hanya bekal amal soleh, berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Untuk itulah yang akan membela kita. Sedikit kita lakukan amal soleh, mungkin itulah yang membela kita di alam kubur. Kalau tak ada amal soleh kita, na'udzubillahi min dzalik, kitalah yang akan menahankannya di alam kubur. Sebanyak harta kita tinggalkan Pak. Mobil yang mewah banyak kita tinggalkan. Kebun sawit yang lebar kita tinggalkan. Yang kita bawa apa? Cuma 3 helai kain kafan. Itulah harta yang kita bawa. Lalu ketiga mayit dimasukkan ke liang lahat. Panggilan yang terakhir, wahai anak Adam, di atasku engkau tertawa, sekarang di perutku kamu menangis, kata bumi. Wahai anak Adam, di atasku kamu gembira, sekarang di perutku kamu akan kesusahan. Wahai anak Adam, di atasku kamu berbicara dengan sombong, sekarang di perutku kamu akan menjadi hina. Inilah panggilan untuk kita Pak, bukan hanya untuk almarhum. Almarhum adalah contoh yang nyata kepada kita. Kita akan menyusul beliau, tapi tak tahu entah kapan, entah besok, entah lusa, entah hari apa, entah tanggal apa. Untuk itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum nyawa kita lepas dari ruh atau jasad kita, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena dengan amalan-amalan soleh kita lah yang dapat membantu kita di alam kuburnya nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah petunjuk, dibukakan Allah hati kita untuk senantiasa bertakarrub dan bertakwa kepada Allah, agar kiranya kita menjadi matinya ataupun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan hadis yang disampaikan Rasulullah ini bisa membuka hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, untuk memulai daripada kafiat atau pemimpin Yasin, kami mintakan kepada Bapak Imam Arifin. Untuk tahtim kami mintakan kepada Bapak Nuri. Untuk tahlil kami mintakan kepada Bapak Atan. Dan untuk doa kepada saya.
Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan dengan hujah-hujah yang kita sampaikan, kita senantiasa diberikan Allah hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.